Bagi kalian yang belum menonton part 270, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Pen Yahiko menggunakan Shinra Tensei dan berhasil menarik paksa mundur para siluman Jubi Mini. Namun hal tak terduga terus terjadi, di mana datanglah Jubi ekor 10 yang asli yang muncul dari retakan tanah akibat gempa bumi. Tapi ada yang membuat Boruto sangat terkejut, karena di kepala Jubi ekor 10 ada seseorang yang berdiri, yaitu Kawaki. Di sisi lain Kode marah kepada Ego Shiba. Kenapa kau membiarkan Kawaki menggunakan Jubi asli untuk pergi menyerang desa Kumogakurai Shiba? Tanpa info dariku, kita takkan tahu di mana warga Konoha kabur. Jura pun menengahi Kode. Kode, Ego Shiba pasti mempunyai suatu alasan kenapa dia memilih Kawaki menjadi eksekutor dalam memakai Jubi ekor 10 itu. Ego Shiba mengatakan, apa yang dikatakan Jura sangat benar. Kau tidak usah iri kepadanya, Kode. Kode membalas, aku tidak iri. Aku hanya ingin tahu saja kenapa kau melakukan itu. Ego Shiba pun berkata, karena dia adalah anggota baru kita, dan mungkin bisa mengkhianati kita kapanpun. Jadi aku persilahkan dia menggunakan Jubi untuk melawan Boruto, karena Jubi ekor 10 itu sangat berbeda, dan aku belum sepenuhnya menaklukkan Jubi tersebut. Jadi ada kemungkinan dia juga akan menyerang Kawaki. Jura dan Kode pun terkejut mendengar hal itu. Di sisi lain kita kembali ke tempat medan pertempuran, di mana Pen Surado menembakkan rudal sangat banyak untuk menyerang Jubi ekor 10. Namun semua serangan Pen Surado dihempaskan oleh ekor Jubi dengan mudahnya. Kawaki pun berkata, Boruto, memang benar kau ada di sini, tapi kemana Toneri Otsutsuki dan Kaguya? Sebelum aku menghabisimu, aku berniat akan melenyapkan mereka terlebih dahulu. Kau masih ingatkan tujuanku adalah melenyapkan semua Otsutsuki, dan kau adalah yang terakhir yang kusisakan nanti, agar kita bisa bertarung sepuasnya. Dan tiba-tiba Sasuke menerima pesan dari Hidari. Sasuke ini aku Hidari. Aku berhasil hidup. Aku dan cloning Naruto akan mengurus Kawaki. Sebaiknya kau melanjutkan saja persiapanmu dengan Boruto. Kau tidak harus mengikut pertarungan ini, karena misimu mengumpulkan hewan suci jauh lebih penting untuk mengalahkan Ego Shiba. Sasuke pun sangat bingung. Tapi tiba-tiba langit terbuka. Muncullah meteor yang sangat besar menghantam ribuan siluman Jubi Mini, ledakan yang sangat besar. Bahkan Kawaki sangat terkejut. Sialan beraninya kalian menyerang pasukanku terlebih dahulu. Dalam sekejap Hidari ada di depan Sasuke dan mengatakan, aku sudah mengetahuinya. Jadi cepatlah kalian berdua pergi dari sini. Kami bisa menahannya. Hidari pun menggunakan kekuatannya dan memanggil meteor sekali lagi, dan bertujuan untuk menyerang Jubi ekor 10. Kawaki pun tidak bisa menghindari serangan itu. Dia dan Jubi ekor 10 bersiap untuk melawan serangan meteor Hidari. Sasuke pun mengajak Boruto. Boruto, ayo cepat, kita pergi dari sini. Kita harus mengumpulkan hewan suci secepatnya. Boruto yang baru ingat langsung mendekati Sasuke dan berteleportasi ke suatu tempat dan menghilang. Kemudian datanglah kloningan Naruto di samping Hidari. Kawaki pun sangat terkejut. Apa? Nana Daime Hokage. Kenapa dia ada di sini? Seharusnya dia masih terkurung di dalam dimensi Daikokuten. Boruto pun bersama Sasuke ternyata ke tempat hewan suci penyu raksasa atau Genbu yang ada di Kumogakurai. Mereka ternyata disambut oleh Killer Bee. Aku sudah menunggumu di sini, Boruto Sasuke. Jadi apa yang akan kau lakukan di sini? Boruto pun berkata, kami akan menuju ke penyu raksasa Genbu. Tapi harusnya dia ada di sini. Kenapa dia menghilang? Killer Bee pun berkata, dia sedang berkeliling pulau. Jadi jika ingin menemukannya, maka kita harus mengejarnya. Killer Bee berkata, jika begitu aku akan menyiapkan kapal terlebih dahulu. Namun Sasuke berkata, tidak usah, kita akan terbang. Sasuke pun mengeluarkan Susanoo dan membawa Boruto serta Killer Bee terbang untuk mencari penyu raksasa Genbu. Killer Bee pun penasaran. Jadi ketika kau sudah menemukannya, apa yang akan kau lakukan kepadanya? Boruto berkata, kami harus membujuknya agar mau membantu bertarung melawan sang Ego Shiba. Karena bantuannya akan memperkuat pasukan kita melawan para Jubi ekor 10 yang jumlahnya tidak hanya satu saja. Setelah beberapa lama kemudian mereka melihat Genbu di depan mereka. Killer Bee pun menyuruh Sasuke untuk mendarat di bagian ujung kepala Genbu. Setelah mendarat, Sasuke bertanya, jadi kenapa kau menyuruh kami mendarat di sini?
Killer Bee pun berkata, "Jika kalian ingin meminta bantuan Genbu, maka kau harus bertanya kepadanya melalui pintu itu." Mereka pun sangat kaget tidak menyangka ada sebuah pintu di tubuh Genbu sang penyu raksasa. Namun aku tidak tahu cara membuka pintu itu, karena ada sebuah simbol di sana. Mungkin itu adalah petunjuk. Kemudian Boruto maju, biar aku lihat dulu pintu itu. Boruto melihat ada simbol dojutsu di sana. Ini adalah simbol dojutsu Byakugan, Rinnegan, dan Jogan. Sasuke berkata, "Jadi kita harus membuka dengan dojutsu. Kita hanya perlu Byakugan saja, Boruto." Boruto menjawab, "Tidak perlu, Master. Aku bisa menggunakan Byakugan milik Momoshiki." Tiba-tiba Momoshiki berkata, "Kau kurang ajar sekali, Boruto. Memanfaatkan semua kekuatanku." Boruto pun tidak memperdulikan Momoshiki. Boruto mengeluarkan karma birunya. Secara otomatis tanduk Boruto muncul dan matanya berubah menjadi Byakugan. Dan Boruto menatap simbol itu. Ternyata berhasil simbol itu menyala. Kemudian Sasuke menatap simbol Rinnegan dengan mata Rinnegannya. Dan yang terakhir Boruto menonaktifkan karmanya. Dia langsung membuka mata Jogan. Dan tiba-tiba pintu itu bergetar dan terbuka dengan sendirinya. "Tak kusangka kau bisa menggunakan Byakugan Momoshiki," kata Sasuke. Boruto berkata, "Yah, aku hanya berpikir dan menemukan cara itu sekarang. Jadi ayo kita masuk ke dalam, Master Sasuke." Mereka pun masuk dan sangat terkejut melihat patung seorang Otsutsuki yang sangat tua. Dan tiba-tiba keluarlah jiwa dari dalam patung itu dan berkata, "Jadi kalian sudah datang ke sini. Perkenalkan, aku adalah penjaga Genbu sang penyu raksasa. Aku adalah Otsutsuki Genbu." Sang Otsutsuki itu pun berkata, "Jadi kalian akan meminta bantuan kepada penyu raksasa ini kan?" Boruto dan Sasuke pun tidak menduga bahwa dia sudah mengetahui niat kami ke sini. Sang Otsutsuki pun mengatakan, "Baiklah, saatnya untuk mengetahui apakah kalian benar-benar membutuhkan bantuan dari penyu raksasa Genbu. Di sisi lain kita ke tempat Toneri dan Kaguya berada. Jadi bagaimana pertarunganmu dengan Kawaki Otsutsuki? Apakah dia kuat?" Toneri berkata, "Dia sangat kuat, bahkan dia bisa berubah menjadi mode binatang buas. Aku tak tahu apa kekuatan itu, tapi kekuatannya sangat berbahaya jika sudah mencapai level teratas. Hanya beberapa Otsutsuki saja yang mampu berubah menjadi mode binatang buas." Kaguya berkata, "Apakah Momoshiki termasuk?" Toneri berkata, "Aku tidak tahu, tapi dia bisa berubah ke tingkat lebih tinggi dengan mengorbankan para pelayannya. Jadi kita tidak boleh meremehkan Kawaki Otsutsuki." Dan sang naga putih pun menanyakan kepada Toneri, "Toneri, apakah anak yang bernama Boruto itu benar-benar sudah bisa menggunakan Jogannya?" Toneri pun berkata, "Itu benar. Dia sudah siap, bahkan dia sudah membuka akses ke wujud mode malaikat putih. Seperti tuanmu 1000 abad yang lalu yang menggunakan mode malaikat putih," kata Toneri. Kawaki bersama Jubi ekor 10. Dia memerintahkan ribuan Jubi mini maju untuk menyerang dinding tanah desa Kumogakurai yang berhasil dibuat oleh pengendali tanah. Semua ratusan shinobi Kumogakurai pun bersiap mempertahankan dinding tanah agar tidak hancur. Sedangkan Itachi dan Sarada sudah mengeluarkan Susanoo-nya masing-masing. Hidari pun berkata, "Cloning Naruto, apakah kau siap melawan Jubi ekor 10? Cloning Naruto pun berkata, "Aku sangat siap melawannya." Hidari pun membuat rencana yang benar-benar tidak terduga. Hidari meminta Cloning Naruto mengeluarkan cakranya dan membentuk Kurama yang besar. Kemudian Hidari mengeluarkan cakranya dan melahap cakra Cloning Naruto. Dan pada akhirnya Hidari dan Cloning Naruto membangkitkan Susanoo berwarna hitam. Dan sebagai informasi, bahwa Hidari sudah pernah mengeluarkan Susanoo 1 kali saat dia masih melawan Boruto dan Sarada. Kemudian Cloning Naruto juga pernah membangkitkan cakra besar yang berbentuk Kurama saat melawan Hidari yang sudah beraliansi dengan Boruto saat dia masih menjadi ego Naruto. Hidari pun berkata, "Kita tidak bisa mempertahankan Black Susanoo lebih lama. Jadi kita benar-benar akan menyerang dia habis-habisan." Black Susanoo pun mengeluarkan pedang di kedua tangannya. Dia maju untuk menyerang Jubi ekor 10. Kawaki pun memerintahkan Jubi menyerang dengan ekornya. Tapi Black Susanoo secara cepat memotong semua ekor Jubi. Dan dia menusuk tubuh Jubi ekor 10. Kawaki tidak menduganya. Dan Cloning Naruto pun keluar dari Susanoo mendekati Kawaki. Hal yang tidak terduga terjadi.
cloning Naruto masuk ke dalam mata Kawaki. Kawaki pun sangat kaget. Sialan, kenapa dia bisa masuk ke dalam mataku? Ternyata cloning Naruto masuk ke dimensi Daikokuten. Bahkan dia menemukan Naruto asli bersama Hinata. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran Ketua Kage di semua cabang. Goodbye, dah kawan-kawan.